Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua pada Minggu sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai dengan 3. Sambutlah pujian kami.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Matius pasal 11 ayat 29. Demikian bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teguh
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel pada minggu ini yang tertulis dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita baca secara responsoria. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memenangkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan pada minggu ini. Kita dengarkan warta pelayanan minggu ini. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Hipanias dengan topik minggu Allah sumber kekuatan dan hikmat. 2. Informasi pelayanan umum. 1. Bona tahun seksi dan guru sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023, pukul 10 WIB, dilaksanakan bona tahun seksi dan guru sekolah minggu bertempat di perumahan Modern yang dipimpin oleh Pendeta Mangandar Sinaga. Diminta kepada semua seksi dan guru sekolah minggu mengikuti acara tersebut. Bona tahun punguan Ina Jumat. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 16 WIB akan dilaksanakan syukuran bona tahun punguan Ina Jumat bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua punguan Ina Jumat untuk mengikuti acara tersebut. 3. Sermon Perhalado. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 17 WIB akan dimulai kembali sermon Perhalado bertempat di gereja. Untuk itu diminta kepada semua perhalado mengikuti sermon tersebut. 4. Ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 ibadah sekolah minggu akan dimulai kembali seperti sedia kala, yaitu 3 kali ibadah pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 11 WIB. Diminta kepada semua sekolah minggu untuk mengikuti ibadah tersebut. 5. Ibadah pembukaan kegiatan kategorial dan pertanyaan WIB tahun 2023. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kegiatan pelayanan kategorial dan pertanyaan WIB tahun 2023 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pertanyaan WIB aktivitas kategorial mulai Minggu 11 Februari 2022 segala kegiatan kategorial gereja akan dimulai termasuk pertanyaan WIB, pembelajaran CD reguler tahun 2022-2023 dan
pembekalan calon sintua. Untuk itu diminta kepada semua sintua WIK untuk menyampaikan jadwal pertanyaan WIK kepada sekretariat gereja. 7. Sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari sintua WIB, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. 8. Warta pemberitakan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Stefanus Revaldi Chandra, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, W25, putra dari Bapak Agustinus Alexandra almarhum, Ibu Jeneti Yeni Helegenis dengan Rustina Ria Boru Simanulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, W25, putri dari Bapak Walter Simanulang, Ibu Sintua Rumita Boru Silaban. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota, pukul 8 WIB. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023 telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota keluarga. 1. Bapak Darwin Simbolon dan Ibu Maria Magdalena Sofia Widijakusuma Dewi datang dari HKBP Resort Panetonga di distrik 5 Sumatera Timur, bertempat tinggal di Jalan Alam 10 nomor 3, Klester Alam WIK 21, NRJ 223 1576. 2. Bapak Gabe Nixon Pardosi dan Ibu Nurhayati Boris Sihotang, jemaat daftar ulang, bertempat tinggal di Jalan Haji Nadi Tanah Tinggi, WIK 1, NRJ 231577. 3. Bapak James Riko Haryaja dan Ibu Linda Hotmauli Boru Huta Barat datang dari HKBP Resort Bangkok Distrik 25 Jambi, bertempat tinggal di Gondrong, WIK 12, NRJ 231578. 10. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023 telah pindah Huria keluarga. 1. Bapak Juster Sitanggang dan Ibu Dalima Boru Sihotang beserta 2 orang anak WIK 18 ke HKBP Sawi Seberang Langkat Resort Langkat Hilir, Distrik 23 Binjai Langkat. 2. Bapak Binhot SM Sihombing dan Tirlila Mendoropa beserta 2 orang anak WIK 3 ke HKBP Pos Permingguan Kedaung Resort Selembaran,
Distrik 21 Banten. 3. Bapak Kondar Munte dan 1 orang anak, WIK 19, KHKBP Kota Bumi Resort, Kota Bumi, Distrik 21 Banten. 11. Piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Februari 2023 adalah Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita akan mengumpulkan persembahan 1 dan 2 sambil bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 232 ayat 1 dan seterusnya. Ku yakin bahwa
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kami hari ini boleh hadir di rumah-Mu, dan kami juga boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tidak datang ke gereja ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, isi hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, dan berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang keempat setelah Epifanias pada hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu yang keempat sesudah Epifanias pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saya yakin semua kita yang hadir pada hari ini mengikuti ibadah ini dimanapun kita, tidak ada lagi dari kita yang tidak mengetahui tentang kisah Ayub. Ketika kita bicara tentang penderitaan, tentang kesakitan, tentang kesukaran, dan juga tentang kepahitan hidup, orang-orang akan melihat kepada Ayub. Ayub yang adalah orang yang sangat saleh. Alkitab menggambarkan demikian. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ayub adalah orang yang tidak lupa kepada Tuhan. Namun harus menghadapi berbagai kepahitan kehidupan. Dari sini juga menggambarkan ternyata hidup di dunia ini kadang kita merasakan seperti
keadaan yang berbalik sebentar saja. Bisa kadang-kala di tempat yang sangat tertinggi, terhormat, tapi bisa juga dalam sekejap berada di tempat yang paling bawah. Karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengklaim bahwa hidupnya akan begitu-begitu saja. Jadi karena itu, kalau kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita merasa bahwa belum dapat yang kita impikan, yakin dan penuh pengharapan, pada saatnya Tuhan akan memberikannya. Dan kalaupun pada hari ini, saat ini, kita diberikan oleh Tuhan tanggung jawab dan kepercayaan, baik mungkin melalui keberadaan ekonomi kita, kehidupan kita, dan bahkan hal-hal yang terbaik, kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan dan juga meyakini bahwa itu mau kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ternyata sama seperti hidup atau kebiasaan manusia pada umumnya ya. Bukan hanya di orang Batak, ketika hidup itu baik-baik saja, semua orang akan mengaku saudaranya. Namun ketika hidup itu sangat susah, semua orang akan mengaku tidak kenal. Nah ini, kalau dalam kehidupan kita lihat, saat seseorang itu berada dalam posisi yang paling tinggi, ya apalagi dari kita orang Batak, akan banyak mengklaim, ai hami dopei, naka, ai sian opung nami topung nasida on, ai bode padomudo musudena, ujungna gabe boy hira gabe sada keluarga. Ini bisa kalau ada seseorang dengan kehidupan, dengan strata ekonomi yang tinggi. Namun juga kalau berjumpa dengan seseorang yang mungkin kehidupannya sangat sulit, membutuhkan pertolongan, atau mungkin juga orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Seringkali orang juga berkata, walaupun masih ada hubungan keluarga, dakku tandai, atau mungkin saya tidak mengenal, saya tidak tahu siapa-siapa. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, kita adalah orang-orang yang terpanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar mau saling peduli dan betul-betul juga turut serta untuk menjadi sesama bagi saudara kita. Yang dialami oleh Ayub begitu. Tidak hanya saudara-saudaranya, tidak hanya daripada sahabatnya, bahkan orang terdekatnya, istrinya sendiri, bahkan juga mengatakan, apa yang kamu tunggu? Kutukilah Tuhan itu. Lihat, kamu selama ini begitu baik, namun apa yang kamu dapat? Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tahu bagaimana Ayub dengan segala kekuatannya dan juga kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa dia tidak hanya mendapatkan yang manis, yang baik selama ini yang sudah diterimanya, tapi juga kisah Ayub ini menggambarkan dan memberikan kepada kita bahwa ternyata kendati pun kita setia, baik dan benar-benar hidup di jalan Tuhan, tidak selamanya kehidupan itu baik-baik saja. Akan selalu dan senantiasa juga bertemu dengan yang namanya penderitaan atau pergumulan. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau Ayub pada saat ini dengan perkataan yang luar biasa, ia menjawab istrinya, menjawab sahabat-sahabatnya, yaitu yang mereka datang untuk memberikan penghiburan, tapi yang pada akhirnya juga menghakimi Ayub. Tapi Ayub tetap
kesetiaannya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, kalau Ayub hari ini mengakui bahwa Tuhan itu yang memiliki kekuasaan, kepada kita mau digambarkan bahwa Tuhan itu tetap penuh kuasa. Tuhan itu adalah Allah yang tetap maha kuasa dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan, kalau aku hidupku tetap setia kepada Tuhan, janganlah kiranya saya mendapatkan penderitaan. Atau seperti kita yang kita rasa memiliki hubungan dekat dengan orang lain, sesuka hati kita mengaturnya, sesuka hati kita juga untuk mendiktenya. Tapi Tuhan adalah Allah yang tetap penuh kuasa, kendati bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kekuasaan Tuhan tidak akan berkurang atau bahkan diremehkan, kendati pun yang dialami manusia itu berbeda dengan apa yang telah dilakukannya. Bukan berarti Tuhan itu menjadi orang yang salah. Lah, seharusnya kan dihukum Tuhan itu orang yang penuh dosa, orang yang tidak pernah datang kepadanya. Itu pemikiran daripada manusia. Nah ini, atau ketika bahwa Tuhan itu ternyata tidak jauh lebih berkuasa daripada kekuatan atau bahkan kehebatan dunia itu. Tidak. Tapi firman Tuhan seperti yang dikatakan Ayub, dia katakan bahwa Tuhan itu tetap penuh dengan segala kekuasaannya. Kita pun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau ada yang terjadi pada kita, bukan berarti Tuhan itu kalah. Bukan berarti Tuhan itu bisa diatur. Bukan berarti Tuhan itu bisa sesuka hati kita untuk menggerakkannya sebagaimana kemauan dan keinginan kita. Tapi Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan yang tidak ada yang dapat melampaui kekuasaannya apapun yang terjadi pada kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sebenarnya tidak pernah kalah. Tuhan yang tidak kurang kekuasaannya, tapi Tuhan yang benar-benar mampu untuk melakukan segala hal. Sehingga kita tidak boleh berpikir atau kita berpendapat Tuhan tidak mampu mengangkat saya dari penderitaan saya, atau Tuhan tidak bisa untuk mengubah kehidupan saya. Bukan. Namun yang pasti, kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu penuh kuasa, kita akan tunduk di bawah kekuasaannya dan percaya bahwa Tuhan sang pengatur kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hikmat manusia sangat jauh berbeda dengan hikmat Allah. Hikmat manusia akan mengatakan bahwa mereka yang menderita adalah siapa? Mereka yang penuh dosa, mereka yang tidak pernah datang kepada Tuhan, mereka yang tidak pernah melakukan dan melanggar perintah Tuhan, itu yang menderita. Dan mereka yang setia kepada Tuhan, yang memberikan persembahannya, yang rajin beribadah, yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan, sebenarnya hidupnya akan aman, tentram, dan fine-fine saja. Itu hikmat manusia. Tetapi hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat
Allah bukanlah dengan mengatakan bahwa saat kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan tenang saja. Kita tidak menganut yang namanya teologi sukses atau teologi kemakmuran. Tapi kita percaya kalau hikmat Allah itu tidak bisa terukur oleh pemikiran manusia. Kalau Yesaya mengatakan, sebagaimana jauhnya bumi ini ke langit, demikianlah tingginya pengertian, hikmat, dan jalan pikiran Tuhan dibanding pemikiran manusia. Tidak ada. Itu sebabnya juga Paulus mengatakan dalam Roma pasal 11 ayat 33, betapa dalamnya hikmat dan kekayaan serta kasih Tuhan yang tidak pernah terselami oleh manusia. Oleh karena itu, kalau kita sekarang sedang mengalami pergumulan, jangan tinggal dalam pemikiran, dosaku sangat banyak Tuhan. Ini karena perbuatanku, ini karena aku jauh darimu, ini karena aku juga seperti ini. Akhirnya kita menghukum diri kita sendiri dan kita menjadi orang yang sulit untuk memaafkan kita. Walaupun sebenarnya kehidupan kita dan juga yang harus kita lakukan adalah benar-benar hidup tetap di jalan Tuhan. Hidup tetap dengan kekuasaan Tuhan. Namun bukan berarti, firman Tuhan katakan bukan karena dosa kita menderita, jadi kita mari melakukan dosa. Bukan seperti itu. Tetapi mereka yang tetap mempercayai kekuasaan Tuhan akan melihat bahwa apa yang sedang terjadi dan melanda kehidupan kita itu Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu, dan itu bukan karena seperti pemikiran kita. Ini hikmat yang dikatakan oleh Ayub. Ia memahami tentang hikmat Allah dalam hidupnya. Ia katakan bahwa apapun yang dilakukannya, tapi dia percaya bahwa hikmat Tuhan sanggup untuk membongkar, membangun, menangkap, membendung, dan melepaskannya. Dan juga dikatakan tadi, hal-hal yang tidak dapat terpikirkan oleh manusia. Kemudian, karena hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini, kita mau dibawa untuk terus mempercayai bahwa Dialah sumber kekuatan dan hikmat. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi pada hidup kita hari ini, Tuhan punya rencana dan punya maksud yang kita tidak bisa pahami hanya dengan pemikiran kita ini. Kita tidak bisa untuk menilainya seperti itu. Karena firman Tuhan juga dalam kitab Roma mengatakan bahwa apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan oleh Tuhan dan apa yang sedang terjadi di hidup manusia itu sesungguhnya dipakai Tuhan untuk menjalankan rencananya yang terbaik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpilih dari sejak semula. Kalau Allah turut bekerja di sana, berarti kita mau memahami kekuasaan-Mu Tuhan dan hikmat-Mu. Ini yang memimpin hidupku. Ini yang memimpin hidup kita. Kami percaya Tuhan bahwa
dengan hikmat dan kekuasaan-Mu kami mampu menjalani kehidupan ini. Dengan hikmat dan kekuasaan Tuhan kita mengerti Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Langkah yang kita jalani, hidup yang sedang kita hadapi, yang pasti Tuhan ada di sana. Ada sebuah lagu rohani mengatakan seperti ini. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita tidak tahu dan tidak mengetahui, atau bahkan juga banyak hal yang berat yang kita alami sekarang ini. Tapi satu hal yang pasti, Dia Allah yang tetap berkuasa atas hidup kita. Dan Dia Allah yang tetap dengan hikmat-Nya mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu, percayalah dan mari meyakininya bahwa yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi mereka yang tetap setia sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa dan hikmat, dan inilah yang kami pakai dalam menjalani kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hidup kami, tapi ajar kami Tuhan untuk tidak berpikir tentang diri kami sendiri, bertindak keinginan kami sendiri, akan tetapi meyakini bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa dan yang akan memberikan yang terbaik di hidup kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu, dan kiranya Tuhan hikmat-Mu memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, baik kita yang berkumpul di gereja ini ataupun yang beribadah dimanapun kita dapat mengikuti ibadah live streaming ini, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 288 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. So
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Saat